Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat kami yang baik hatinya, kalau kita ingin memperoleh pengetahuan atau informasi, maka salah satu cara yang paling efektif itu adalah dengan mengakses kitab. Kitab adalah kataba atau yaktubu yang secara terminologi kan dipahami sebagai lembaran-lembaran kertas yang dijilid jadi satu, yang di situ tertulis berbagai informasi atau pengetahuan untuk kita baca. Itu kitab yang pertama. Kitab yang pertama adalah kitab yang dipahami sebagai sesuatu yang bersifat lahiriah. Ada dokumen tertulisnya, tersimpan di lemari di pustaka. Jadi kalau kita ingin memperoleh pengetahuan atau informasi tentang sesuatu, termasuk dalam urusan keagamaan, maka kita harus membaca kitab. Kita harus punya rujukan ke kitab-kitab ini. Kita harus mengkoleksi kitab-kitab ini. Dan kitab-kitab ini merupakan karya-karya manusia dalam berbagai sisi pengetahuan. Apakah dalam urusan tauhid, syariah, sufisme dan sebagainya. Jadi telah ada orang-orang terdahulu sebelum kita yang menuliskan ini, yang kita tinggal buka-buka saja untuk membacanya. Itu satu. Cuman kita juga harus paham bahwa pengertian kitab itu beragam, tidak selalu pada makna buku atau dokumen atau mushaf yang tertulis ini. Sebab Al-Quran pun juga banyak sekali menyebut tentang kata kitab, dan itu tidaklah seperti yang selalu kita pikirkan sebagai sebuah buku tertulis yang ada di lemari atau di pustaka kita. Termasuk misalnya di surah Al-Baqarah ayat 2, Alif Lam Mim Zalikal Kitab. Jadi itu ketika Allah mengatakan bahwa Alif Lam Mim itulah itulah kitab. Jadi tidak merujuk sebuah catatan atau buku, kan belum turun, belum ada catatan, belum ada yang sesuatu yang tertulis. Tapi Allah merujuk kepada sesuatu yang sangat esensial, catatan-catatan yang berada di alam yang tinggi, di Lauh Mahfuz sana, kumpulan-kumpulan informasi cetak biru, blueprint atau desain-desain yang sudah terbentuk, tergariskan di alam Rabbani yang tinggi itu. Jadi kitab itu, maka kemudian kita harus memahami Quran itu pun kemudian menjadi ada dua pemahaman. Yang pertama ada sifatnya baharu atau makhluk, dan itu merupakan kertas tadi yang ada tinta Cinanya dicetak oleh mesin Jerman, dan itu bisa dibakar, bisa hangus, bisa hilang dan sebagainya. Dan itu kan sifatnya baharu. Jadi itu Quran yang sifatnya baharu. Tapi ada Quran yang sifatnya qadim, kalam ilahi yang sifatnya azali atau memang abadi, dan itu adalah Quran pada level alam malakut dan rabbani, itu yang sifatnya sangat batiniah dan tersimpan, terpelihara di alam sana, dan tidak ada yang bisa menyentuh kecuali orang-orang yang telah disucikan, yang gelombang kejiwaannya sudah stabil, sudah murni, sudah lurus, baru bisa mengakses itu, karena butuh kekuatan itu untuk bisa menjangkau informasi-informasi Qurani yang sifatnya azali atau qadim ini. Jadi ketika bicara kitab, maka ada kitab lain sebenarnya yang ingin diperoleh, ingin dicapai oleh para mistikus, para sufi atau para ulama-ulama yang arif dalam dunia Islam, selain catatan tertulis ini. Makanya itulah kenapa ada namanya tarikat atau sufisni. Pada prinsipnya adalah mereka ini orang-orang ingin memperoleh sesuatu secara langsung dari sisi Tuhan. Jadi lebih sitasinya bersifat langsung dari sisi Tuhan itu. Kalau dalam dunia ilmiah, kalau bisa memperoleh pengetahuan yang langsung dari sumber pertama itu nilai ilmiahnya itu jauh lebih tinggi daripada kutipan-kutipan referensi sumber kedua dan sebagainya itu. Makanya min ladunna ilma. Jadi yang ingin diperoleh itu ada ilmu langsung dari sisinya, dan itu tingkat validitas ataupun ilmiah itu jauh lebih tinggi, bahkan sangat tinggi.
Nah itulah makanya ada ayat yang mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab. Bahwa tidak ada suatu pun yang terjadi di bumi maupun dalam diri kita itu, melainkan semuanya itu telah tercatat, telah tertulis dalam kitab. Itulah kitab, ini adalah kitab yang ada di Lauh Mahfuz itu. Nah, jadi di samping kita juga perlu kemampuan untuk mengakses kitab-kitab yang tertulis melalui tinta-tinta di lembaran kertas, kita juga harus punya kemampuan untuk mengakses pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya lebih ilmiah, lebih langsung dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun untuk bisa memperoleh itu, kita harus punya perangkat teknologi yang canggih. Misalnya, kalau kita sekarang ingin membaca sebuah buku, ingin memperoleh catatan atau pengetahuan atau informasi, kan enggak lagi harus ke pustaka untuk ambil buku untuk dibuka-buka. Sekarang udah ada namanya teknologi digital. Buka HP, langsung ketik apa yang Anda inginkan, langsung muncul di layar itu berbagai informasi yang kita inginkan. Hanya saja ada sumbernya valid atau tidak. Dalam dunia spiritual juga begitu. Sebenarnya tinggal ketik aja dalam lembaran jiwa kita apa yang kita inginkan, maka kemudian akan terkoneksi dengan sumber informasi kitab yang ada pada perpustakaan ilahi yang tinggi itu. Maka kemudian makanya perlu proses penyucian rohani terlebih dahulu. Tujuannya apa? Supaya kalbu kita itu menjadi hidup, menjadi bergetar, dia gelombangnya itu mulai muncul dan punya kemampuan untuk mengakses gelombang-gelombang yang lebih tinggi di alam sana. Gelombang-gelombang itulah informasi-informasi yang kemudian bisa muncul dalam layar kaca dalam bentuk cahaya yang bisa dibaca, diakses, punya power dia, berbicara dia kadang-kadang. Nah, Al-Quran itulah yang disebut dalam bentuk cahaya itu. Sebenarnya dia memang aslinya itu dalam bentuk cahaya yang sangat halus, punya power yang tinggi, punya kekeramatan, mukjizat, bisa berbicara langsung dalam diri kita dalam berbagai kekuatan-kekuatan yang memang langsung disalurkan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bersihnya kalbu, maka kita juga bisa mendetek informasi mana yang benar, mana yang salah. Sebab kalaupun kita buka Google misalnya, kita mencari sesuatu, itu ada informasi yang sudah diolah, ada yang palsu, ada yang memang valid langsung dari sumbernya. Maka harus punya kemampuan untuk memahami ini. Dalam dunia spiritual juga begitu. Ada sesuatu yang diajari dalam dunia tarikah misalnya atau sufisme, bagaimana kalbu kita itu punya kemampuan mendeteksi, punya kemampuan sensorik, muraqabah system atau God decision making system yang memang di-install, ditata, di set up oleh seorang wali atau mursyid itu yang sudah punya pengalaman mengoperasikan ini dari guru-guru sebelumnya, sehingga para murid itu punya kemampuan mendetek secara ilmiah mana informasi yang datang dari alam setan, dari alam Tuhan atau dari alam malaikat. Jadi canggih sekali memang dunia teknologi spiritual ini. Tapi yang kita sampaikan di sini adalah bahwa sebenarnya kita harus terus belajar beragama untuk mengupgrade kemampuan-kemampuan untuk mengakses pengetahuan dari berbagai sumber, mulai pada level-level lahiriah, catatan-catatan, buku-buku teks tertulis yang telah tersedia, telah ditulis oleh para ulama kita sebelumnya lewat pemikiran-pemikiran mereka. Sekaligus juga kita harus punya kemampuan kemudian untuk kita terus latih, upgrade, bagaimana mengakses pengetahuan-pengetahuan yang lebih ilmiah dari sumber ilahi langsung, dari yang lebih tinggi dari alam Rabbani, dan memang untuk sampai ke sana butuh upgrade kelas pembelajaran pelan-pelan. Makanya sufi itu, Islam itu kan bertingkat, ada level syariat, kemudian tarikat, sampai kemudian kita bisa mengakses berbagai informasi bersifat hakikat sehingga diperoleh makrifat melalui pola-pola pembelajaran seperti ini. Itulah sebenarnya dunia mistisisme atau mistikus. Itu pada prinsipnya hanyalah dunia bagaimana cara memperoleh kitab dari dalam berbagai bentuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.